Menurut Pangeran Diponegoro, proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil hanyalah syariat. Di situ, menurut pahlawan Gua Selarong Bantul itu, Gusti Allah hanya akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Maka mengapa engkau gelisah selalu? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, seagama, sesuku, seselera ataupun berbeda-beda, jangan baperan karena perbedaan bukan azab, kecuali engkau jadikan sumber perpecahan. Dalam memoarnya yang ditulis dengan tembang sepanjang perjalanan dari Jawa ke Pembuangan ke luar Jawa, Pangeran Diponegoro yang hidup antara 1785 sampai dengan 1855 menulis, hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Bagi beliau, Pangeran Diponegoro yang telah mengobarkan perang Jawa selama 5 tahun, antara 1825-1830, kata anak-anak yang tidak biasa melucu, artinya terjadi sekitaran maghrib. Manusia hidup adalah menjalani kehidupan itu sendiri. Tentang kelahiran, kehidupan, atau kematian, itu takdir. Kalau takdir itu adalah kepastian, kita tidak bisa menolak. Jadi lantas bagaimana? Ya, hidup harus terus diperjuangkan karena proses hidup itu adalah hakikatnya. Mengenai hasilnya, kita manusia tidak punya kewenangan karena hasil akhir hanyalah syariat, aturan dari hukum sebab akibat. Sesuatu diyakini kemudian diperjuangkan, berhasil tidaknya kita tidak bisa menentukan. Karena kalau syariat yang menentukan artinya sebab akibatlah yang bisa dipakai sebagai ukuran. Kalau perjuanganmu gagal, barangkali ada yang kurang tepat dalam menjalani. Maka menurut rumus Albert Einstein, engkau harus belajar aturan permainan dan kemudian engkau harus bermain lebih baik dari orang lain. Itu saja. Itu sebabnya dalam salah satu sajaknya, Wahyu Sulaiman Rendra dengan gagah merumuskannya bahwa kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka kekal. Dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang mati, atau katakan
mayat-mayat tidak berguna. Demikian ditulis oleh Imam besar Imam Syafi'i yang hidup pada 767 sampai dengan 820 Masehi. Mufti besar Sunni Islam itu ingin meyakinkan kita bahwa warisan terbesar peradaban manusia adalah perbuatan-perbuatan baik, mulia, yang berguna untuk mengembangkan peradaban manusia itu sendiri. Tidak usah berpikir muluk-muluk, tetapi memulai dari diri sendiri. Karena kalau masing-masing manusia menyadari, seperti yang ditulis oleh Diponegoro, W.S. Harendra, atau Imam Syafi'i tadi, juga Einstein, selesai itu barang. Orang baik dan berguna akan tetap hidup meski sudah lama meninggal. Namanya, pekerjaan atau pengabdiannya setidaknya dikenang menginspirasi, menginfluence.